Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, di channel opini olahraga Indonesia yang positif bagi saya dan membangun untuk kita cerita-cerita. Hari ini kita akan membahas sedikit kegagalan tim sepak bola Indonesia di SEA Games 2025 ya. Seperti yang kita tahu, Indonesia gagal lolos grup karena satu kekalahan tipis tapi vital dari Filipina 1-0, dan itu membuat kita semakin rasanya semakin kelam prestasi sepak bola Indonesia di tahun 2025 ini. Namun kita juga harus melihat ke belakang bahwa sepak bola Indonesia sebenarnya masih di level situ, seperti yang sudah berkali-kali saya sampaikan di video sebelumnya. Kita harusnya sadar bahwa level sepak bola Indonesia ini ya masih di level-level gitu, bersaing di ASEAN ya. Nah, kita nggak tahu kalau misalnya yang turun itu nanti tim utama kita di senior kemudian bertanding dengan tim-tim lain seperti di rencana di Piala AFF tahun depan, atau adanya ASEAN Cup atau apapun lah gitu yang diberikan oleh FIFA. Tapi namun kita harus sadar bahwa level kita belum seberapa ya. Karena apa? Sebenarnya Indonesia, terutama timnas kita, sepak bola kita masih lemah dalam banyak hal. Sudah sering dikemukakan banyak orang, pembinaan yang berkesinambungan mulai dari usia dini, usia 5 tahun, 6 tahun, belum adanya kompetisi yang rutin. Kemudian banyak hal lagi, manajemen, termasuk manajemen sepak bola kita ini masih bobrok. Terus terang, sudah dilegalkan tapi belum profesional. Ngerti maksud saya? Semuanya sudah pada tempatnya, ada izin A, izin B, izin C, sertifikat A, sertifikat B, sertifikat C, kepelatihan dan segala macam fasilitas. Kemudian juga bahkan didukung oleh bisnis merchandising sedang berkembang, ya seperti jersey sekarang, jersey klub-klub mulai dikembangkan baik. Tapi legal tapi belum bisa profesional, titip menitip pemain ya, belum lagi faktor-faktor favoritisme, ada banyak hal lah sepertinya. Dan itu yang harusnya kita banyak belajar gitu loh, dari cabur-cabur lain di SEA Games ya. Tenis, memang tenis ini bukan olahraga yang nomor 1 di Indonesia, tapi menunjukkan kebangkitan yang luar biasa mulai dari Janice Chen. Mungkin tenis ini atlet-atlet yang muncul dari biaya-biaya pribadi, tapi mungkin karena dari biaya pribadi inilah lepas sedikit banyak, tidak terlalu banyak campur tangan mafia, kolusi, korupsi, apapun, nepotisme, itu sedikit jauh dari situ. Karena apa? Karena seseorang yang memang punya passion di olahraga tersebut seperti tenis, mengeluarkan biaya untuk anaknya atau dirinya berkembang, pergi turnamen kemana-mana. Kemudian juga keberhasilan ganda putra Indonesia juga di SEA Games kali ini luar biasa ya. Tim tenis bergu putra itu semuanya dicapai dengan biaya-biaya yang lebih banyak ke arah pribadi, dikeluarkan pribadi daripada hal-hal yang memang saya lihat itu olahraga umumnya. Bulu tangkis sedang ada di titik yang cukup lumayan kali ini. Belum olahraga seperti angkat besi ya, yang harus kita banyak belajar juga bahwa Indonesia itu harus belajar gitu loh. Sebenarnya sepak bola Indonesia dikatanya olahraga paling populer, tapi prestasinya paling nggak ada apa-apanya. Nah, itulah yang menurut saya kita harus belajar. Indonesia, sepak bola Indonesia ini legal tapi nggak profesional ya. Banyak faktor-faktor yang terlalu dipolitisir, digunakan sebagai alat A, B, C, ladang mencari uang buat para pandit-pandit. Banyaklah hal-hal seperti itu gitu loh ya. Bagi saya nggak salah sih, namanya ada orang yang memang berprofesi sebagai pandit, yang memang mereka mencari penghasilan dari dunia sepak bola, tapi kadang-kadang menggoreng, politisasi, hal-hal seperti itulah yang membuat sepak bola Indonesia tidak berkembang menurut saya. Dan untungnya karena hype yang tinggi sekali di tahun ini, cabur-cabur lain mungkin akhirnya tertutup hal-hal seperti itu ya, berkurang. Orang fokus terhadap sepak bola, uang orang banyak terlepas dari sepak bola. Ya itulah menurut saya yang kita harus lihat kegagalan Indonesia ini kali ini. Kita berharap tahun 2026 PSSI bisa menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Para supporter juga bisa lebih
memikirkan masa depan aja ya, jangan berpikir Indonesia harus juara, harus ini, harus itu. Segera langkah-langkah yang perlu diambil seperti penentuan pelatih tim nasional supaya program pembinaan atau program pertandingan PSSI semuanya untuk timnas itu bisa berjalan dengan baik ya. Oke, teman-teman, saya dari pusat kota Melbourne, Australia. Bisa saya lihatin itu ya, kali ini sharing, dan thank you so much sudah menonton channel saya, unek-unek saya. Until next time. Aku terlalu, makanya esok pagi ku akan menyerahkan diriku. Apakah Indonesia